Suka tidak suka, harus diakui bahwa kita tengah berada dalam pusaran konflik global. Karena itu, adanya perubahan pada tatanan geopolitik sedikit banyak akan mempengaruhi pelaku dan kawasan konflik itu sendiri. Jika tidak percaya, mari untuk melihat lebih jauh ke konflik Suriah. Jatuhnya rezim Assad mungkin baik bagi kelompok oposisi, tapi apakah itu menjamin perang saudara akan berakhir? Sejumlah pihak yang terlibat sebagai pemain utama pun hadir dalam masalah-masalahnya sendiri. Israel misalnya, negara yang didukung penuh AS ini terpantau sedang memanfaatkan momentum. Di sisi lain, Iran harus kehilangan jaringan transportasi utamanya ke Hizbullah, sementara Rusia mulai dilema tentang cara menjaga jaringannya tetap bertahan di sana. Lalu, bagaimana pengaruhnya ke perang Ukraina? Selengkapnya, seperti inilah efek domino dari jatuhnya rezim Assad di Suriah. Masa depan pasca tumbangnya Assad. Kekuasaan rezim keluarga Al-Assad yang dibangun selama 50 tahun seketika runtuh di tangan kelompok Hayat Tahrir al-Syam. Namun penting untuk diketahui, ada banyak peristiwa penting di balik 13 tahun perang saudara di Suriah yang erat kaitannya dengan politik regional maupun global. Mulai dari protes anti pemerintah massal setelah pemberontakan Arab, tanggapan kekerasan awal oleh pasukan keamanan Suriah, hingga penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad terhadap warga sipil. Peristiwa lainnya adalah pertempuran yang dipimpin AS melawan ISIS, intervensi Rusia, Iran, dan Hizbullah atas nama Assad, serta serangan Turki terhadap militan Kurdi yang didukung AS. Puncaknya, arus keluar massal pengungsi Suriah ke negara-negara tetangga dan Eropa akhirnya tak terbendung. Pemerintahan otokratis keluarga Assad dan perang saudara menciptakan tantangan yang saling terkait bagi masyarakat Suriah. Apalagi tidak ada jaminan kelompok-kelompok pemberontak tidak bertikai satu sama lain setelah ini. Alhasil, sejumlah tantangan berupa stabilitas dan legitimasi pemerintah baru menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan lebih dulu. World Politics Review dalam analisisnya menyebut pekerjaan-pekerjaan itu rumit mengingat masyarakat di Suriah cenderung terfragmentasi. Pasalnya, pemerintah sementara yang dipimpin oleh HTS mengatakan pihaknya berencana untuk meminta pertanggungjawaban pejabat dari rezim Assad. Tetapi sejauh mana lembaga-lembaga Suriah akan mampu melakukannya masih menjadi pertanyaan terbuka. Israel memanfaatkan keadaan. Di tengah ketidakjelasan tentang masa depan Suriah, Israel seolah hadir coba mengambil kesempatan. Menyebut Israel sebagai pihak yang paling diuntungkan dengan tumbangnya rezim Assad juga tidak berlebihan. Jika menarik garis dari tahun-tahun yang panjang dan beberapa hari terakhir, Israel kini bakal aman dari ancaman Hizbullah yang menyerang dari perbatasan Suriah. Mengingat kelompok yang didukung Iran itu kehilangan powernya seiring dengan jatuhnya rezim. Sebagaimana diketahui, Iran dan proksi Lebanonnya, Hizbullah, memasuki Suriah pada 2013 untuk menyelamatkan rezim Bashar al-Assad dari kejatuhan. Karena itu, pasca tumbangnya rezim Assad, pasukan pertahanan Israel lebih leluasa melakukan serangan dengan dalih mengamankan diri dari ancaman pemberontak sambil memanfaatkan kekosongan untuk menancapkan kekuasaan di dataran tinggi Golan. Seperti diketahui, pasukan Netanyahu telah melancarkan serangan udara ke Suriah dan mengerahkan pasukan darat baik ke dalam maupun keluar zona penyangga demilitarisasi untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir. Parahnya lagi, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan pemerintah secara bulat menyetujui untuk mengembangkan demografi di dataran tinggi Golan. Hizbullah terganggu, pengaruh Iran melemah. Jika melemahnya Hizbullah menguntungkan Israel, maka Iran mengalami hal sebaliknya. Berawal dari semakin dinamisnya konflik global, pada akhirnya memfasilitasi serangan pemberontak terhadap rezim Assad di Suriah. Sebab secara bersamaan, Rusia, Iran, dan Hizbullah yang berfokus pada konflik lain menempatkan keuntungan bagi kelompok pemberontak dalam menghasilkan efektivitas serangan. Namun runtuhnya pemerintahan Assad bukan hanya tentang keuntungan. Di sisi lain, Hizbullah yang sudah terlanjur dikacaukan akibat berkonflik dengan Israel mendapat pukulan telak. Yah,
Kelompok yang didukung Iran ini seketika kehilangan pijakan di mana-mana, terlebih dukungan Lebanon untuk Hizbullah telah berubah secara dramatis. Analis Timur Tengah Mireille Rebes melalui The Conversation menulis, bukanlah suatu kebetulan bahwa kemajuan pemberontakan baru-baru ini yang menyebabkan Assad digulingkan dimulai pada hari yang sama ketika gencatan senjata Israel Hizbullah ditandatangani. Karena pada dasarnya pasukan Hizbullah telah terkuras habis dan banyak dari mereka ditarik keluar dari Suriah untuk memperkuat perbatasan di selatan Lebanon. Pemberontak Suriah memilih momen ini untuk menyerang karena tahu bahwa Iran juga sedang kewalahan dengan perang Israel Hizbullah untuk datang membantu Assad. Selanjutnya, efek domino dari kejadian tersebut telah mengakibatkan melemahnya poros perlawanan Iran. Tentu saja, Teheran telah kehilangan cengkeramannya yang kuat atas Suriah dan mungkin Lebanon setelah ini. Rusia terancam kehilangan jaringannya. Bukan hanya Iran, sekutu Assad lainnya yakni Rusia juga mengalami kerugian setelah kejatuhan rezim. Menyusul pembentukan pemerintahan transisi, Vladimir Putin dianggap telah membuat serangkaian kesalahan perhitungan strategis yang akan melemahkan pengaruh Rusia, tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga di seluruh Afrika. Peneliti dan manajer program Pusat Perdamaian dan Keamanan di Timur Tengah di Hudson Institute, Zineb Ribua, menjabarkan kesalahan tersebut. Khususnya setelah menginvasi Ukraina, Putin disebut meremehkan posisi dan kapasitas Turki untuk menanggapi secara tegas ancaman terhadap kepentingan keamanan nasionalnya. Serangan Israel yang menentukan terhadap proksi Iran telah memicu efek domino yang secara cerdik dimanfaatkan Turki untuk mengacaukan aliansi Rusia-Iran di Suriah untuk selanjutnya mengancam pijakan regional Rusia. Terlebih Suriah bukan satu-satunya tempat di mana Turki memiliki kepentingan nasional langsung dan tempat Rusia-Iran dapat ikut campur. Libya, tempat Rusia mendirikan beberapa pangkalan militer dalam perang saudara di negara itu, juga berpotensi lepas dari genggaman Putin. Kemudian, yang tak kalah penting, ketergantungan Rusia yang berlebihan pada Iran untuk melanjutkan operasinya akan menjadi bom waktu. Rusia makin fokus, Ukraina ketar-ketir. Dampak jatuhnya rezim Assad pada dasarnya menggambarkan kegagalan yang mencolok bagi jangkauan geopolitik Rusia. Anatoly Kurmanaev dalam analisis yang diterbitkan di The New York Times menyebut runtuhnya pemerintahan Assad tidak hanya mempermalukan Moskow, tetapi juga mengungkap batas jangkauan militer dan pengaruh global Kremlin. Pakar pertahanan sekaligus Direktur Senior Pengembangan dan Pelatihan Analitis di New Lines Institute, Eugene Chausovsky, juga memandang bahwa jatuhnya Assad dapat berdampak signifikan pada dimensi diplomatik perang Ukraina. Jatuhnya rezim Suriah berpotensi menghilangkan sebagian pengaruh Moskow dalam negosiasi dengan AS atas konflik Ukraina, katanya kepada TRT World. Kendati demikian, hilangnya sekutu Timur Tengah disebut hanya menjadi hambatan sementara bagi Putin terhadap ambisi geopolitiknya yang lebih luas. Pasalnya, setelah penarikan pasukan dari Suriah, Putin tentunya bisa lebih fokus ke Ukraina. Para analis berpendapat bahwa keberhasilan di Ukraina dapat memulihkan citra Rusia, mengimbangi kegagalan strategis di Suriah, dan membenarkan upaya perang yang berkepanjangan. Taruhan Putin pada perang di Ukraina begitu tinggi, sehingga kemenangan di sana akan memberi Rusia imbalan dalam proporsi yang bersejarah. Semuanya atau tidak sama sekali, tulis Alexander Baunov, seorang analis politik di Carnegie Russia Eurasia Center. Karena itu, kerugian di Suriah kemungkinan akan dibayar Putin dengan keberhasilan penuh di Ukraina. Perang saudara hingga jatuhnya rezim di Suriah mendorong sejumlah perubahan dalam lanskap geopolitik yang pada gilirannya telah membentuk dunia saat ini. Menurut kalian, perubahan manakah yang menimbulkan dampak paling signifikan?